Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan latihan PAS Fisika kelas 10. Nomor 8, seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, jadi di sini, ini ke barat, kemudian ke selatan, kemudian ke timur. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah mata anginnya. Jadi arah mata anginnya itu seperti ini, kemudian di sini, kemudian di sini. Jadi di sini adalah timur, kemudian di sini adalah tenggara, kemudian di sini adalah selatan, kemudian di sini adalah barat daya, kemudian di sini adalah barat, kemudian di sini adalah barat laut, dan di sini adalah utara, kemudian di sini adalah timur laut. Jadi ini arah-arah mata anginnya. Jadi yang pertama adalah berjalan lurus 2 meter ke barat. Jadi 2 meter ke barat berarti arahnya ke kiri. Jadi ke sini adalah 2 meter. Kemudian belok ke selatan. Selatan ini adalah ke bawah, yaitu sejauh 6 meter. Jadi di sini 6. Kemudian belok lagi ke timur sejauh 10. Jadi ke timur ini ke timur adalah ke kanan. Jadi 10 meter. Jadi ini pergerakan anak tersebut. Jadi awalnya adalah posisinya di sini, kemudian pergerakan dari posisi awal adalah, jadi perpindahannya adalah dari sini ke sini. Jadi ini perpindahannya. Yang ditanyakan adalah jaraknya, yaitu S sama dengan berapa. Jadi ini perpindahannya. Jadi di sini bisa diselesaikan dengan cara kita menghitung panjang ini. Jadi cara menghitung panjangnya yaitu kita bentuk di sini segitiga siku-siku. Jadi ini segitiga siku-sikunya. Jadi di sini 6. Kemudian di sini 2, berarti di sini 2, berarti sisanya di sini adalah 8. Berarti di sini 6 dan 8. Ini adalah segitiga siku-siku. Berarti cara menghitung S ini adalah dengan teorema Pythagoras. Jadi S-nya adalah sama dengan akar dari 6 dan 8, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi karena di sini segitiga siku-siku, berarti untuk menghitung S ini adalah dengan akar dari, karena ini adalah sisi panjang, berarti ini dijumlah. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 6 kuadrat adalah 36, ditambah dengan 8 kuadrat adalah 64. Jadi hasilnya di sini sama dengan 36 tambah 64 adalah akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi 10 meter. Jadi ini perpindahannya. Arahnya adalah ke sini. Jadi arah ke sini adalah arah tenggara. Jadi 10 meter arah tenggara. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 9, perhatikan kelima diagram vektor berikut ini. Jadi ini gambarnya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah yang menggambarkan R ditambah S ditambah P sama dengan Q adalah. Jadi ini merupakan gambar dari rumus vektornya. Yang di Q ini adalah resultannya. Jadi di sini kita cari, misalnya yang pertama. Yang pertama ini adalah ini yang bertabrakan. Berarti ini salah satunya adalah merupakan resultannya. Jadi di sini adalah ini S, kemudian ini P. Jadi S ditambah P, kemudian sama dengan ini adalah R tambah I. R tambah I. Berarti ini tidak sesuai. Kemudian yang kedua, yang nomor 2 ini yang bertabrakan. Dan ini S-nya, kemudian ini adalah titiknya. Berarti S ini adalah merupakan resultannya. Jadi S sama dengan ini P, kemudian setelah P ini dilanjut dengan Q, jadi ini ditambah Q, kemudian setelah Q ini dilanjut dengan R, jadi ditambah dengan R. Jadi S sama dengan P tambah Q tambah R. Jadi ini bukan. Kemudian yang ketiga, yang nomor pertama juga bukan. Kemudian yang ketiga ini tidak ada yang bertabrakan tanda panahnya, berarti ini adalah S ditambah, jadi dari S, kemudian ditambah P, ditambah dengan ini Q, jadi tambah Q, kemudian tambah R. Jadi ini tidak ada resultannya. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini yang bertabrakan, jadi ini titiknya, berarti resultannya adalah R. Jadi di sini R sama dengan
jadi ini S, jadi S, kemudian ini P, kemudian ditambah P, kemudian di sini adalah Q, jadi ditambah Q. Jadi R sama dengan S tambah P tambah Q. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, jadi ini R-nya resultan, sedangkan di sini adalah Q. Jadi ini bukan, ini juga bukan. Kemudian yang kelima, di sini yang bertabrakannya. Jadi tanda panahnya ini yang berlawanan. Kemudian di sini titiknya. Berarti ini resultannya, yaitu Q. Jadi Q sama dengan, jadi awalnya dari R. Jadi ini R. Kemudian setelah R ini tambah dengan S. Jadi tambah dengan S, karena arahnya mengikuti. Kemudian di sini S tambah dengan P. Jadi ini tambah P. Jadi Q sama dengan R tambah S tambah P. Jadi ini R, S, P. Ini R, S, P. Jadi ini yang benar. Jadi Q-nya ini resultan. Ini juga sama. Q-nya resultannya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E, yaitu nomor 5. Yang sesuai dengan ini. Kemudian nomor 10, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Jika F1 sama dengan 8 Newton dan F2 10 Newton, maka besar komponen gaya total searah sumbu X adalah, di sini sin 60 adalah setengah akar 3, cos 60 setengah, sin 30 adalah setengah, dan cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi di sini yang diketahuinya adalah F1-nya sama dengan 8 Newton, dan F2-nya sama dengan 10 Newton. Kemudian di sini, ini sudut yang dibentuk F1, jadi theta satunya sama dengan 60 derajat, dan sudut yang dibentuk oleh F2, jadi theta 2-nya sama dengan 30 derajat. Yang ditanyakan adalah besar komponen gaya total searah sumbu X. Berarti besar Fx-nya sama dengan berapa? Jadi besar Fx ini bisa dihitung dengan cara yaitu F1x ditambah dengan F2x. Berarti kita cari F1x dan F2x-nya. Jadi F1x adalah, jadi F1x ini kita proyeksikan di sini ke sumbu X. Jadi ini F1x-nya. Jadi F1x ini adalah letaknya dari samping sudut 60 derajat dan arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri berarti sama dengan negatif. Jadi ini F1x. Kemudian sudutnya yaitu terletak di samping sudutnya ini. Jadi garis F1x ini letaknya samping sudutnya. Berarti memakai F1, jadi min F1 karena F1x. Jadi min F1 kemudian cos. Jadi karena samping sudut berarti cos theta. Jadi tetanya di sini adalah 60. Jadi 60 derajat. Jadi hasilnya di sini sama dengan min F1-nya adalah ini 8. Jadi min 8 dikali dengan cos 60 derajat adalah setengah. Jadi ini cos 60 derajat adalah setengah. Jadi hasilnya di sini sama dengan min 8 dikali setengah adalah min 4. Jadi min 4 Newton. Ini F1x-nya. Kemudian F2x sama dengan, jadi F2x ini yaitu di sini. Jadi letaknya arahnya ke sini. Jadi arahnya ke kanan positif. Jadi ini F2x-nya. Jadi arahnya kanan ini positif. Kemudian sudut yang dibentuknya itu 30 derajat. Jadi ini 30 derajat dan garis dari F2x ini adalah samping sudutnya. Berarti samping sudut ini kosinus. Jadi di sini F2, jadi positif F2 dikali dengan, karena samping sudut berarti dikali cos theta. Jadi cos 30 derajat. Jadi di sini sama dengan F2-nya yaitu ini 10. Jadi 10 dikali dengan kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi sama dengan 10 dikali setengah akar 3 adalah 5 akar 3 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi komponen vektor F1x-nya adalah min 4 Newton dan komponen vektor F2x-nya adalah 5 akar 3. Jadi kita jumlahkan di sini sama dengan F1x-nya adalah min 4, kemudian ditambah dengan F2x-nya adalah 5 akar 3. Jadi ini hasilnya. Di sini min 4 ditambah dengan 5 akar 3 tidak bisa dijumlahkan karena di sini ada akar 3. Jadi hasilnya adalah yang ini. Jadi di sini satuannya Newton. Jadi jawaban yang benar adalah yang P, min 4 tambah 5 akar 3 Newton. Kemudian nomor 11,
dua buah gaya saling tegak lurus di mana besarnya masing-masing 12 Newton dan 5 Newton. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah di sini yang diketahuinya adalah F1-nya sama dengan ini 12 Newton dan F2-nya sama dengan 5 Newton. Di sini gayanya adalah saling tegak lurus. Yang ditanyakan adalah resultannya, yaitu sama dengan berapa. Karena di sini gayanya tegak lurus, maka resultannya bisa dicari dengan cara yaitu rumusnya F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat. Jadi karena tegak lurus, jadi rumus resultan gayanya adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari F1-nya adalah 12, jadi 12 kuadrat ditambah dengan F2-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat. Maka di sini sama dengan akar dari 12 kuadrat adalah 144 ditambah dengan 5 kuadrat adalah 25. Jadi di sini sama dengan akar dari 144 ditambah 25 adalah 169. Akar dari 169 adalah 13. Jadi resultannya adalah 13 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, 13 Newton. Kemudian nomor 12, perhatikan gambar berikut. Jadi ini gambarnya. Besar resultan gaya F1 dan F2 pada gambar tersebut adalah di sini sin 60 derajat adalah setengah akar 3, cos 60 derajat adalah setengah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah F1 sama dengan 4 Newton. Jadi ini F1-nya 4 Newton dan F2 sama dengan 4 Newton. Kemudian di sini tetanya yaitu sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah besar resultannya, yaitu R sama dengan berapa. Jadi untuk menghitung besar resultan, ini F1 dan F2 ini karena membentuk sudut 60 derajat ini, jadi ini terdiri dari dua vektor, yaitu F1 dan F2, maka di sini kita memakai rumus kosinus. Jadi resultan dari dua vektor ini adalah memakai rumus kosinus karena di sini terdiri dari dua vektor yang membentuk sudut. Yaitu rumusnya sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah dengan F2 kuadrat ditambah dengan 2F1 dikali F2 cos theta. Tetanya di sini adalah 60 derajat. Jadi ini merupakan rumus kosinus. Jadi ini berlaku jika dua vektor membentuk sudut. Jadi di sini sama dengan akar dari F1-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat, ditambah dengan F2-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat, ditambah dengan 2 dikali 4 dikali 4, kemudian cos 60 derajat adalah setengah. Jadi di sini kita kalikan, jadi ini 2-nya habis, maka di sini hasilnya sama dengan akar dari 4 kuadrat adalah 16, ditambah dengan 4 kuadrat ini 16, kemudian ditambah dengan 4 kali 4 ini 16. Jadi hasilnya di sini sama dengan akar dari 16 tambah 16 tambah 16 adalah 48. Jadi akar 48 ini sama dengan akar dari 16 dikali dengan akar 3. Maka hasilnya di sini sama dengan akar 16 ini adalah 4. Kemudian akar 3 ini tetap. Jadi 4 akar 3. Jadi resultannya adalah 4 akar 3 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C. Demikian pembahasan latihan PAS Fisika. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya.